karena Kristus, maka tahta yang kita hampiri saat ini bukan tahta penghakiman, bukan lagi tahta penolakan, bahkan bukan juga tahta ujian, melainkan kita datang ke tahta kasih karunia. Selamat pagi menuju siang ya Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya bersyukur satu kesempatan diberikan boleh melayani pemberitaan firman. Dan kita masuk di bulan Juni ini gereja mengajak kita masuk dalam satu tema besar, yaitu tentang beauty of worship. Bagaimana keindahan ibadah ya. Dan melalui rangkaian khotbah ini jemaat kita semua diajak melihat satu keindahan ibadah. Bahwa ibadah Kristen itu adalah sebuah gerakan ilahi dari Allah. Bahwa Allah yang memanggil setiap umatnya kita untuk datang berkumpul di tempat ini. Dan kita dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan, dan bagaimana dalam perjumpaan dengan Tuhan itu kita akan akhirnya diutus kembali ke dunia menjadi saksi Kristus. Dan minggu lalu kita sudah belajar kalau Allah Tritunggal itu adalah inisiator dari ibadah kita. Allah memanggil kita umat tebusannya untuk datang beribadah. Dan maka respon kita setelah dipanggil Tuhan itu adalah datang beribadah dalam persekutuan anugerah. Dan hari ini kita mau belajar bahwa melalui ibadah Allah juga mempersatukan kita, mempersekutukan kita dengan dirinya untuk membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Nah ya, saya berdoa hari ini kita boleh sama-sama semakin mengenal, semakin dibawa melihat keindahan dari anugerah Tuhan ya. Amin. Nah saya akan mulai dengan, tentu saya yakin kita semuanya sudah familiar ya. Begitu lihat kita tahu, oh ini bioskop. Kalau misalnya kita pergi nonton film di bioskop, tentu saja kita bebas menentukan saya mau nonton film apa hari ini. Genrenya seperti apa, komedi kah, horor kah, film anak-anak kah, gitu ya. Kita bebas menentukan saya mau genre apa. Terus kita datang ke bioskop, saya bebas menentukan saya mau judul filmnya yang apa. Saya juga bebas pilih saya mau waktu nontonnya itu kapan, sesuai dengan waktu saya. Ketika kita nonton film bioskop itu sangat bergantung pada preferensi kita mau seperti apa. Kalau misalnya filmnya kita nonton filmnya bagus, oh kita bisa tepuk tangan gitu ya, wih bagus tawa filmnya. Kalau mungkin filmnya mengharukan, kita mungkin bisa menitikkan air mata. Atau kalau misalnya filmnya barangkali jelek, begitu ya kita bisa keluar sambil menggerutu. Dede percuma waktu kok 1,5 jam, 2 jam terbuang. Apa ini yang saya nonton? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga bisa memperlakukan ibadah seperti kita nonton film bioskop. Mungkin ibadah bisa menjadi sebuah rutinitas belaka. Ibadah mungkin bisa menjadi sebuah pengalaman emosional atau hanya selera pribadi. Oh iya saya tahu Kristus mati dan bangkit untuk saya tahu. Tapi apa hubungannya itu dengan tokoku yang sepi? Di hari Minggu kita bisa menyanyikan, kita bisa angkat tangan, God is good all the time, amin. Tapi ketika kita masuk Senin sampai Sabtu, kita menghadapi realitas sehari-hari dalam tekanan pekerjaan atau rutinitas biasa saja di rumah. Hati ini kok bisa terasa kering dan kosong. Saat ibadah, ketika pujian, firman itu mungkin cocok dengan preferensi kita bisa angkat tangan. Oh iya bagus ya hari ini saya mendapatkan berkat, bagus ya ibadahnya. Tapi saat ibadah mungkin tidak kena dengan kita mungkin bergumam dalam hati. Rasanya saya hari ini tidak dapat apa-apa di ibadah. Kayaknya saya belum ibadah. Banyak orang datang ke ibadah, tapi hati mereka tetap merasa jauh dari Tuhan. Itu bukan karena mereka kurang rohani, karena mungkin dalam sehari-hari kehidupan kita terbiasa menjadi pusat keputusannya. Penentunya adalah saya. Manusia ingin memegang kendali, memilih apa yang paling nyaman, dan menilai semuanya dari sudut pandang diri sendiri. Saat akhirnya hidup tidak sesuai harapan, yang muncul bukan penyembahan, tapi akhirnya rasa frustrasi, kecewa, atau mungkin rasa berhak di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berhak mendapatkan yang lebih baik. Kenapa ini terjadi pada saya? Maka akhirnya saudaraku tuh,
Ibadah kita akhirnya menjadi kabur ketika kita lupa kalau pada dasarnya sebenarnya kita manusia itu bukanlah makhluk yang netral. Sejak kejatuhan di dalam dosa, kita manusia bukan hanya sulit untuk taat, tapi sesungguhnya kita tidak bisa menyembah Tuhan sebagaimana mestinya. Dan sampai di sini mari kita berhenti dan kita renungkan sejenak. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita melihat hati kita bagaimana kita memperlakukan sebuah ibadah. Apakah kita memperlakukan ibadah layaknya kita pilih film di bioskop? Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa sesungguhnya ketika kita beribadah, itu bukan kita yang sedang berusaha datang menemui Tuhan. Tapi sebaliknya, kita beribadah karena Allah di dalam Yesus Kristus telah lebih dulu menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan mempersatukan kita semuanya sebagai satu keluarga besar. Dan mari saya undang kita untuk kita boleh buka Alkitab kita, ataupun di apps di gadget kita. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dan saya undang kita bacakan secara perlahan ya. Oke, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagia adalah setiap kita yang bukan cuma membaca firman, tapi setiap kita yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita melihat bagaimana Allah menyatukan kita dalam ibadah, saya mengajak kita untuk boleh hari ini melihat bagaimana sih sesungguhnya keadaan kita di hadapan Tuhan ya. Saya punya 3 poin hari ini. Dan pertama mari kita melihat bagaimana keadaan kita. Sesungguhnya keadaan kita itu adalah kita tidak mampu datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau boleh jujur ya, kita mengakui terkadang kita menganggap remeh. Mohon maaf ya, saya katakan kita menganggap remeh anugerah Allah, anugerah ibadah. Oh, memang betul kita punya, seakan-akan kita punya kebebasan ya untuk ibadah. Kita boleh bebas pilih kita mau ibadah di jam berapa. Kita bebas pilih suasana ibadah seperti apa. Jenis musiknya seperti apa. Kita yang pilih semuanya. Tetapi kebebasan kita memilih itu bukan berarti kita bisa datang beribadah dengan prinsip semaunya saya. Karena sesungguhnya kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan cara dan standar kita sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya ibadah bukan tentang kita. Dan minggu lalu dari khotbah Pendeta Yosef kita diingatkan, kita tidak bisa ibadah kalau bukan Tuhan yang mengundang kita. Dan hari ini saya mau menambah perspektifnya ya, saya mau memperkaya dari sudut pandang lain. Saya ingin katakan seperti ini. Andaikan pun saat ini ketika kita ibadah kita sudah pegang tiketnya. Sudah pegang tiketnya gitu ya, tiket bioskopnya, kita sisa datang. Andaikan pun kita sudah pegang tiketnya, tapi kalau bukan Tuhan yang panggil kita, sesungguhnya kita tidak akan merespon tiket itu. Kita tidak akan merespon untuk datang kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Dia Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, dan siapa kita? Kita
manusia berdosa. Dan karena dosa itulah, sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan bisa datang kepada Allah. Kita tidak sanggup mencapai Allah. Nah, sekarang kita sudah mulai lebih terbiasa pakai ini ya, Maps. Nah, belakangan ini ada beberapa kegiatan di Malino dan jalanan itu rusak parah, akhirnya ada jalan alternatif gitu. Nah, ketika lewat jalan alternatif, saya sangat bergantung dengan Maps supaya Maps-nya itu menuntun ke arah jalan yang benar. Bayangkan kalau misalnya kita ibaratnya sedang pakai Maps dan Maps-nya itu rusak gitu ya. Kita tidak akan, kalau kita dalam perjalanan dengan Maps yang rusak, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan, kita akan nyasar. Kita bisa sampai di sawah-sawah dan lain sebagainya. Demikian juga dengan ibadah kita, karena kita sudah rusak oleh dosa, ibadah kita itu tidak pernah sampai untuk kemuliaan Tuhan. Mata kita akan tertuju pada diri kita sendiri, dan celakanya kita seringkali memperlakukan Tuhan itu sebagai tanda kutip pelayan kita untuk memenuhi segala daftar keinginan dan agenda kita semata. Oh, tapi semuanya ini tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Sejak Allah memanggil Israel sebagai umatnya, Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita betapa manusia ini tidak bisa datang kepada Tuhan. Ya, karena saya ditempatkan di sekolah minggu, saya mengajak kita, mari kita kembali ke cerita Alkitab ya, seperti anak sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dengan Mesir, Allah membuat suatu perjanjian ya. Hai bangsa Israel, aku akan menjadi Allahku dan kamu akan menjadi umatku. Israel dibawa menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kemudian Allah mengajar Israel bagaimana caranya beribadah. Bagaimana caranya datang menghadap Tuhan melalui pembangunan tabernakel, kemah suci. Ketika Israel membangun tabernakel, semua ada aturannya, semua ada petunjuknya, tata caranya, bukan mau-maunya mereka. Dan semuanya itu Tuhan yang ajarkan kepada bangsa Israel. Dan kalau misalnya kita lihat dari susunan kemah suci ya, tabernakel, ini memberikan gambaran visual kepada kita bahwa betapa sesungguhnya kita tidak bisa datang menghadap Allah yang kudus. Saya pinjam gambarnya dari penginjil Nita ya, dari khotbah bulan lalu. Ini sudah SNI, sudah Nita izinkan gitu ya, jadi aman saya pakai. Saya mengajak kita, mari kita melihat bagaimana keadaan kita manusia dari struktur tabernakel. Nah, saya mengajak kita langsung melihat ke ruang paling dalam ini. Ya, enggak kelihatan ya ini. Nah, ruang paling dalam yang paling kanan kalau dari sisi jemaat, itu adalah ruangan Maha Kudus. Nah, di situ adalah tempat yang paling suci. Kenapa? Karena di dalamnya ada tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu menandakan ada kehadiran Tuhan di sana. Dan dalam ruang Maha Kudus ini, tidak seorang pun boleh masuk. Bahkan termasuk pelayan Tuhan, bahkan termasuk imam, dia tidak boleh masuk. Makanya antara yang tengah itu adalah ruang kudus, makanya antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, di sana ada tirai besar yang menutupi. Nah, tirai itu seperti tanda dilarang masuk. Tirai itu seperti bagaikan pesan dari Tuhan yang mengatakan, jalanku untuk menuju kepada saya belum terbuka, kamu tidak boleh masuk. Hanya satu kali, momennya hanya satu kali dalam 1 tahun orang boleh masuk dalam ruangan itu. Itu pun siapa? Imam besar pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, itu adalah waktunya imam besar bawa korban kepada Tuhan. Jadi dia masuk. Itu pun ada catatannya si imam besar ini kalau masuk ya. Nah, imam besar ini kalau masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya, perhatikan ya, kakinya itu akan diikat tali. Akan diikat tali, terus biasanya dikasih lonceng. Dikasih lonceng supaya bunyi-bunyi, kericing-kericing gitu. Nah, apa tujuannya? Karena ketika, ini kan tirainya tertutup. Jadi ketika dia masuk, orang dari luar tidak tahu dia ngapain di dalam. Nah, supaya ketika dia masuk, dia melakukan ritual pemberian korban. Kalau misalnya masih bunyi kericing-kericing, oh imam besarnya masih melakukan aktivitas. Kenapa perlu? Karena kalau misalnya imam besar itu tidak sungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya, maka begitu dia masuk ruang Maha Kudus, dia langsung mati. Begitu ya. Misalnya dia mati, orang dari luar, imam-imam dari luar akan dengar, ih
tidak ada suara bunyi-bunyi. Wah, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia sudah mati gitu. Imam besarnya tidak boleh masuk. Bawa keluar. Begitu imam yang lain masuk di situ untuk bawa keluar mayatnya, dia juga akan mati karena berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus gitu. Nah, itulah sebabnya ada tali itu. Nah, jadi tidak kayaknya mati ini. Ada tali. Nah, makanya orang dari luar sisa tarik talinya. Tarik talinya, dibawa keluar imam besarnya. Seperti itu. Nah, semua tata cara tabernakel yang Tuhan ajarkan kepada Israel, ini mau mengajarkan Israel dan juga mau mengajarkan kita hari ini. Kalau sesungguhnya Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan kita manusia berdosa. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, Israel minggu lalu kita belajar ya, Israel ini bangsa yang kudus. Apakah Israel yang sudah tahu tata caranya Tuhan, semua peraturan Tuhan, dia bisa memenuhi semua hukum Tuhan ini? Dan dari catatan firman Tuhan kita tahu ya, catatan sejarah bangsa Israel itu memperlihatkan, menunjukkan kepada kita bahwa generasi demi generasi Israel itu adalah bangsa yang memberontak, tegar tengkuk di hadapan Tuhan, jatuh dalam penyembahan berhala, hingga akhirnya dibuang. Bahkan pun ketika akhirnya mereka diizinkan kembali dari pembuangan Babel, keadaannya sudah tidak pernah kembali utuh lagi. Pemulihan yang sejati itu belum pernah terjadi. Sejarah bangsa Israel itu adalah bukti nyata kalau manusia berdosa memang tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah yang Maha Kudus. Dan disinilah kita lihat betapa seriusnya persoalan dosa. Kalau kita mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Dan disinilah teriakan Paulus terhadap cengkeraman dosa begitu nyata. Di Roma 7 ayat 24 Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi teriakan itu tidak berhenti dalam keputusasaan. Ada harapan di dalam Kristus. Paulus kemudian melanjutkan, tetapi syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan mari kita masuk ke poin kedua. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tetapi Kristus membuka jalan dan menyatukan kita dengan Allah. Saya mengajak kita lihat pembacaan firman kita ya di Ibrani 4 ayat 14. Perhatikan yang diberi tanda di sana. Dikatakan, kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kita kembali ke cerita Israel tadi ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di perjanjian lama imam besar itu adalah wakilnya bangsa Israel. Di hari raya Yom Kippur itu, imam besar itu akan masuk ke ruang Maha Kudus mewakili orang Israel. Nah, dia tidak masuk dengan tangan kosong. Dia bawa apa? Dia bawa darah korban. Kenapa harus bawa darah? Nah, karena Tuhan sedang mengajarkan Israel, hei bangsa Israel, dosa itu harus dihukum dan dosa itu ada bayarannya. Ada yang setimpal bayarannya adalah ada nyawa yang harus diberikan sebagai ganti. Darah korban hewan itu melambangkan bahwa ada nyawa yang diberikan sebagai pengganti. Imam besar kemudian ketika di dalam ruang Maha Kudus itu, dia akan memercikkan darah korban itu di atas tutup pendamaian. Itu melambangkan bahwa dosa umat itu sedang ditutupi dan hukuman telah diberikan kepada korban pengganti itu. Maka tidak lagi menimpa orang Israel. Tapi sistem Israel ini punya satu masalah besar. Imam besar itu sendiri manusia berdosa. Akhirnya apa? Korban itu harus diberikan terus menerus diulang setiap tahun. Selain itu tirai bait suci itu juga yang tebal itu masih berdiri di sana, masih menggantung. Masih menjadi penanda kalau Allah yang Maha Kudus itu belum bisa berjumpa dengan manusia. Jalan menuju Allah itu tetap terlarang. Namun Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kabar baik Injil yang sering kita lupakan. Kekristenan kita itu bukan berbicara tentang manusia yang berhasil mencapai Allah. Kekristenan itu adalah cerita tentang Allah yang turun untuk mendapatkan kita. Bahwa Allah yang turun itu mewakili kita. Dan dia menjadi imam besar agung kita. Dia menjadi imam sejati kita.
Maka firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 15 dikatakan, dia imam besar yang turut merasakan juga penderitaan kita. Kristus hidup dalam ketaatan sempurna. Ketaatan yang tidak akan pernah mampu bagi setiap kita untuk kita jalani. Kristus mati di kayu salib menanggung hukuman murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Dan Kristus bangkit untuk menyatukan kita, umatnya kembali kepada Allah. Kematian Kristus menyatakan bahwa domba yang dikorbankan itu adalah dirinya sendiri. Dan mari perhatikan, ketika Kristus mati di kayu salib, tirai besar pemisah ruang kudus dan maha kudus itu terbelah dua dari atas ke bawah. Semuanya itu mau menunjukkan apa? Ada inisiatif Tuhan yang akhirnya mengatakan, sudah selesai, sekarang umat kau boleh masuk, boleh datang ke hadirat Allah gitu. Kebangkitan dan kenaikan Yesus juga seperti yang barusan kita peringati bulan lalu ya. Itu menjadi bukti, menjadi pengingat bagi kita bahwa pengorbanan Kristus itu satu kali dan sempurna. Cukup. Kalau imam besar di masa perjanjian lama itu cuma kelilingnya ruang maha kudus, imam besar agung Yesus Kristus yang kita punya, dia melintasi segala langit. Artinya apa? Artinya Yesus dapat membawa kita kepada Allah itu sendiri. Kenaikan Yesus memberi jaminan kepada kita kalau keselamatan kita tidak pernah hilang. Kenapa? Karena Yesus adalah imam besar yang terus menyatukan kita dengan Bapa. Dan itulah sebabnya hari ini kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena kita berdoa dalam satu keyakinan bahwa apa? Doa kita sampai kepada Tuhan. Doa kita bukan mudah-mudahan, tapi amin. Kalau kita ketika kita mendoakan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yakin doa kita akan dijawab Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus yang menjadi imam besar yang menjadi perantara kita. Maka karena kebenaran indah inilah, karena Ibrani 4 ayat 16 memberikan undangan kepada kita. Karena Kristus sudah menyatukan kita, marilah kita dengan penuh keberanian, mari datang menghampiri tata kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kata-katanya ya. Karena Kristus, maka tahta yang kita hampiri saat ini bukan tahta penghakiman, bukan lagi tahta penolakan, bahkan bukan juga tahta ujian. Kamu bisa melakukan dengan sempurna enggak hukum Tuhan. Melainkan kita datang ke tahta kasih karunia. Karena Kristus kita disatukan dengan Allah melalui kasih karunia. Maka respon yang paling wajar bagi setiap kita ketika kita meresponi anugerah Tuhan itu adalah melalui ibadah. Saudaraku, mari kita renungkan siang ini. Kenapa hari ini kita bisa datang duduk beribadah di tempat ini? Kita bisa datang beribadah hari ini bukan karena kita orang yang cukup baik. Bukan karena kita hari ini merasa cukup rohani, ya sudahlah saya datang beribadah. Dan juga bukan karena kita berhasil menjalani satu hidup yang sempurna. Tuhan, ini saya sudah melakukan semua hukum-hukum-Mu, sekarang saya datang beribadah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dapat beribadah hari ini semata-mata karena Kristus yang membuka jalan bagi kita semuanya. Maka ibadah Kristen, saya ingin katakan ibadah Kristen pada dasarnya itu adalah perayaan atas akses anugerah yang telah Kristus berikan kepada setiap kita. Nah, ini mungkin beberapa kita sudah familiar ya dengan cerita ini. Di internet banyak beredar dikisahkan tentang Presiden John F. Kennedy waktu itu ya, Presiden Amerika dengan anaknya John F. Kennedy Jr. atau biasa dipanggil John. Dan ini adalah fotonya cukup banyak beredar di internet. Nah, diceritakan seperti ini, orang lain kalau misalnya mau masuk ke ruang kantornya presiden, Oval Office gitu, mau itu jenderal, mau itu politisi atau mungkin dewan pers, mereka harus melewati banyak prosedur untuk masuk. Nah, padahal mereka masuk, mereka bertemu dengan presiden demi kepentingan negara gitu ya, demi kedaulatan negara, membawa berita penting. Tapi pun ketika dia mau masuk menghadapi presiden, dia ada tata caranya.
Tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Tetapi yang menjadi menarik dari cerita ini adalah karena si John ini, dia boleh dengan bebas masuk keluar ruangan kantor papanya. Bahkan dikatakan di sana ada jalan rahasianya buat si John ini yang terhubung dengan mejanya papanya. Gitu ya, seperti gambar ya. Jadi dia bisa datang kapan saja. Bahkan ketika waktunya itu tidak tepat. Pernah diceritakan waktu itu Presiden John Kennedy kayaknya lagi bikin pers gitu, lagi berjumpa dengan banyak orang. Si John ini nyelonong. Terus si John F. Kennedy ini dengan santainya, ladies and gentlemen gitu ya, hadirin, ini anak saya gitu ya, ini anak saya John. Nah, tentu saja orang mungkin senyum-senyum, tertawa lihat si John itu. Dan John juga mungkin bingung lihat orang banyak, kenapa ini orang banyak gitu ya. Dan mungkin dalam kebingungan itu si John akan berkata, "He's my dad." Itu papa saya. Si John ini bisa seenaknya masuk ke ruang kantor papanya bukan karena apa yang sudah dia lakukan, bukan karena dia hebat, tapi karena hubungan apa yang dimiliki dengan Presiden Amerika itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita dengan Allah. Kita bisa beribadah hari ini bukan karena apa yang sudah kita lakukan, bukan karena kemauan kita untuk datang beribadah hari ini. Kita bisa datang beribadah karena Kristus yang menyatukan kita dengan Allah. Kita adalah anak-anaknya yang sudah Dia tebus. Maka ketika hari ini kita datang beribadah, itu adalah sebuah pernyataan kita. Dengan bangga bisa kita katakan, "Oh, I am His son." Puji Tuhan. Tetapi mari kita lihat, saudara-saudaraku, ketika akhirnya Kristus membawa kita masuk mendekat kepada Allah, dan kita dibawa ke dalam tahta kasih karunia, kita akan segera lihat di sekitar kita. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Ternyata Kristus juga memanggil orang-orang lain untuk datang kepadanya. Maka ibadah kita tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi hubungan kita sendiri. Kita semua dipanggil beribadah. Juga Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu kesatuan dalam satu tubuh Kristus. Nah, di gereja kita sering kita bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, disiplin rohani dan lain sebagainya. Oh, iman kita itu memang iman pribadi dengan Tuhan. Tapi pertumbuhan iman kita tidak pernah bersifat pribadi. Tuhan Allah mendesain kita supaya kita bertumbuh di dalam komunitas, bertumbuh di dalam persekutuan. Dan hari ini secara cepat saya ingin mengajak kita melihat, kalau begitu kenapa sih kita perlu ibadah secara bersama-sama? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu beribadah secara komunal? Yang pertama, karena Allah yang menebus hidup kita adalah Allah yang menghendaki kita dalam persekutuan. Allah kita, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu hidup dalam persekutuan yang indah dan kekal. Kita beribadah bersama secara komunal karena Allah menghendaki demikian. Dan kerinduan Allah supaya umatnya ini bersekutu secara komunal terlihat pada waktu kapan? Terlihat pada waktu ibadah minggu yang kita lakukan saat ini. Setiap kita masing-masing kita berangkat dari rumah. Tapi ketika kita berkumpul di sini, di jam tertentu kita ibadah, saat ibadah itu dimulai, kita dipandu melakukan semuanya sama-sama. Kita menyanyi sama-sama, kita berdoa sama-sama, pengakuan dosa sama-sama, mendengar firman seperti ini bersama-sama. Bahkan akhirnya nanti ketika kita pulang, kita diutus pun bersama-sama ke tempat kita masing-masing. Ibadah raya itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah yang rindu supaya kita umatnya ini datang bersekutu secara komunal. Dan yang kedua, ibadah secara komunal itu juga merupakan cicipan bayangan dari ibadah yang akan berlangsung di surga. Saya mengajak kita lihat di slide-nya, saya mengutip dari kitab Wahyu. Di sana kitab Wahyu di sana menunjukkan bagaimana umat tebusan Tuhan dari segala suku bangsa menyembah anak domba. Kita lihat Wahyu 7 ayat 9 sampai 12.
Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Perhatikan apa yang diberi highlight di sana. Sesungguhnya suatu apa? Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka akan bikin apa? Akan berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi siapa? Bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, surga bukan kumpulan orang-orang yang secara individu datang beribadah sendiri-sendiri. Surga itu adalah setiap kita umat Tuhan dipersatukan dalam penyembahan. Dan tidak ada wujud ekspresi yang paling nyata menggambarkan penggambaran ini, menggambarkan ibadah di surga nanti, selain ketika kita beribadah secara komunal hari ini. Dan kenapa kita perlu ibadah bersama? Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus-menerus menggaungkan menggaungkan diri sendiri. Hey, the world is in your hand. Dunia itu ada di tanganmu. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Akhirnya tidak sadar termasuk juga soal rohani, kita juga demikian. Yang penting kan hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Saya bisa ibadah sendiri kok di rumah. Saya bisa berdoa di kamar. Oh, atau saya perlu tenang, saya perlu healing di alam. Saya tidak butuh gereja, saya tidak butuh ketemu orang, saya pusing. Dunia mendidik kita menjadi manusia-manusia individualis yang rasanya, oh saya cukup dengan diriku sendiri. Namun hari ini berita Injil mengingatkan kita, kalau Allah menebus kita supaya kita masuk dalam satu keluarga kerajaan Allah. Kita adalah anggota tubuh, Kristus adalah kepalanya. Karena itu saudara-saudaraku, ibadah komunal itu adalah anugerah besar. Ketika kita berkumpul, kita menyanyi, mendengarkan firman, kita berdoa syafaat bersama, Allah sesungguhnya seperti sedang menepuk pundak kita dalam segala keletihan kita. Allah mengingatkan setiap kita, anakku, engkau tidak berjalan sendiri. Ada saudara seiman yang mendukungmu. Majulah. Dan mari kita lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini memberikan implikasi bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat hati-hati, waspadalah terhadap kenyamanan ibadah online. Ketika akhirnya kita sudah belajar ya, ketika kita menyadari kalau Allah yang Maha Kudus itu merendahkan diri untuk menyatukan kita, mencari kita manusia-manusia yang terhilang, maka kita dipanggil untuk kita keluar dari zona nyaman kita, meninggalkan rumah kita yang nyaman. Untuk apa? Untuk menghidupi satu persekutuan yang nyata. Oh, jangan biarkan kepraktisan ibadah online saat ini yang notabene yang sebenarnya dirancang untuk keadaan darurat. Jangan sampai ibadah online justru melumpuhkan kerinduan kita untuk berkumpul sebagai satu keluarga Allah secara fisik. Ibadah online tidak pernah dirancang untuk menggantikan persekutuan komunal kita. Oleh karena itu gereja terus mendorong setiap jemaat. Kalau memang kita tidak ada situasi tertentu, tidak dalam kondisi tertentu, ayo datang beribadah. Tidak usah ibadah dari online. Melangkahlah keluar dari kenyamanan rumah kita. Karena kehadiran fisik dan keterlibatan kita di dalam tengah jemaat ini bukan satu rutinitas. Ini adalah perayaan bersama atas persatuan agung yang telah Kristus kerjakan bagi setiap kita. Dan implikasi kedua bagi setiap kita, mari kita semuanya berubah dari mentalitas penonton menjadi penyembah. Perlu diakui ya, kita hidup di era gadget ya, di era layar yang semuanya serba swipe
Begitu kita tidak suka kontennya, swipe saja, lewat. Kita cari apa yang paling sesuai dengan preferensi kita. Sangatlah mudah bagi setiap kita untuk kita akhirnya juga menjadikan ibadah kita seperti tontonan yang berpusat pada siapa? Berpusat pada selera kita. Kita menjadikan ibadah layaknya tayangan hiburan. Jika benar keindahan ibadah Kristen itu terletak pada inisiatif Allah yang menyatukan kita, memanggil kita ke dalam persekutuan dengan dirinya. Maka ketika kita bersikap pasif dalam sebuah ibadah itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap relasi tersebut. Karena penonton dia akan berpusat pada dirinya sendiri dan apa yang ingin dia nikmati. Tetapi seorang penyembah Tuhan, dia akan berpusat kepada Allah yang mengundang dia beribadah bersama-sama umat Allah. Maka penyembah itu bukan soal kita menyanyi, kita angkat tangan, kita menangis ya. Itu hanya salah satu wujud dari ekspresi. Seorang penyembah dia akan mulai bersiap sejak Sabtu malam. Setidaknya dia tahu, oh dia tidak akan begadang nonton atau dia tidak akan begadang main game karena dia tahu besok saya mau fokus ibadah. Kalau saya begadang saya tidak bisa konsentrasi. Seorang penyembah akan tetap fokus bernyanyi meskipun lagu yang dimainkan itu bukan lagu favoritnya. Karena dia tahu pujian yang dinyanyikan itu untuk siapa. Dan seorang penyembah dia tidak akan sembarangan memainkan gadgetnya selama ibadah. Karena dia tahu Allah adalah satu-satunya alasan kenapa dia datang hari ini. Saya mau datang ketemu Tuhan. Dan dia tidak akan membiarkan perhatiannya teralihkan dari apapun yang bukan Allah. Termasuk gadget kita di sana. Dan di hadapan Tuhan yang mengetahui setiap hati kita yang terdalam. Saya katakan, setiap kita perlu bertobat. Baik kita jemaat, baik kita para aktivis, baik kita pelayan ibadah yang melayani setiap minggunya. Entahkah itu majelis, bahkan termasuk juga para hamba Tuhan. Karena Tuhan yang tahu betapa sering hati kita bergeser menjadi seorang penonton. Dibandingkan kita betul-betul datang menjadi penyembah di hadapannya. Nah, kiranya Tuhan terus menolong kita, menguatkan kita. Untuk kita boleh menjadi penyembah yang menyenangkan hatinya dalam setiap kali kita beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita merenungkan beberapa pertanyaan refleksi bagi kita hari ini. Ketika ibadah kita hari ini akhirnya tidak sesuai dengan preferensi kita. Mungkin lagunya tidak familiar, mungkin ada suasana yang tidak seperti harapan kita. Apakah hati kita itu akhirnya akan mengeluh layaknya pelanggan yang tidak puas? Ataukah kita dengan setia mau tetap tunduk menyembah Tuhan? Oh, karena kita tahu siapa saya Tuhan. Saya adalah orang berdosa yang hanya menerima anugerah-Mu. Kita orang-orang yang hanya menerima anugerah Tuhan. Dan yang kedua, jika saat ini ketika kita datang beribadah, kita tahu kalau Allah Bapa menerima kita sepenuhnya karena Kristus. Lalu sesungguhnya pembuktian apa lagi yang kita kejar dari dunia ini? Apa lagi yang kita butuhkan dari dunia ini? Oh, saya akan mengakhiri renungan firman pada hari ini dengan satu perenungan ya bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita hidup di tengah dunia yang penuh distraksi. Hati pikiran kita itu terus bercampur aduk dengan berbagai masalah. Mungkin masalah yang ada di rumah. Mungkin kita bingung ketika kita melihat gadget. Kita sudah tidak tahu lagi mana informasi yang real, mana informasi yang hoax. Mungkin muncul notifikasi-notifikasi tertentu yang kita tidak mau juga lihat. Kita bergumul dalam tekanan studi kita. Buat teman-teman yang masih studi. Kita bergumul dengan skripsi kita. Tagline di media sosial, in this economy yang begitu meresahkan hati kita. Bagaimana ke depan ini?
ataupun kesibukan-kesibukan kita yang begitu hiruk-pikuknya tidak pernah berhenti. Bahkan ketika akhirnya beberapa menit dalam keheningan saja itu begitu tidak nyaman bagi setiap kita. Oh, rasanya tuh saya pengen connect terus dengan gadget saya, apalagi yang bisa selesaikan, apalagi yang bisa saya kerjakan. Dan tanpa sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya realita kita itu akhirnya membuat hati kita betul-betul sulit untuk sekedar datang beribadah tenang, menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menghabiskan berjam-jam dalam gadget kita, scrolling media sosial, tapi ketika kita ibadah 2 jam saja, hati kita mulai gelisah. Kita jarang berhenti untuk benar-benar merenungkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan apa sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Pertanyaan Westminster, Katekismus Westminster yang pertama ya mengingatkan setiap kita. Apa yang menjadi tujuan utama manusia? Dan kita diingatkan yaitu tujuan kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia. Natur dasar kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu adalah untuk menyembah Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oh saudaraku, kita semua diciptakan untuk connected, untuk terhubung dengan Tuhan kita. Maka pertanyaan bagi kita semuanya, apakah kita hari ini connected dengan Tuhan di dalam ibadah kita? Ataukah sesungguhnya ibadah itu menjadi rutinitas yang berlalu begitu saja? Ibadah itu bagaikan sebuah mata air di mana jiwa kita yang lelah itu direngkuh, disegarkan, dan kita diberikan kekuatan baru. Karena itu saudara-saudaraku, marilah jadikan ibadah ini sebagai momen rest kita, momen perhentian bagi jiwa kita. Mari kita letakkan sejenak segala kebisingan, kecemasan hati kita, bahkan kelelahan batin kita. Mari kita taruh itu semuanya di bawah salib Kristus. Dan saya akan menutup perenungan ini dengan satu kutipan dari pendeta Lucky Samuel ya. Beliau seorang rohaniwan dari gereja, dari suatu gereja. Beliau mengatakan seperti ini. Inilah keindahan dari ibadah Kristen. Bahwa di dalam ibadah Allah sendiri yang bekerja, merengkuh dan menyatukan kita dengannya. Dan anugerah Tuhan ini terus mengalir. Bahkan di saat kita merasa lemah, kita tidak fokus. Bahkan ketika hati kita tuh kering dan gagal merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah keindahan firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita ketika kita pulang. Kalau ada anugerah Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Saya mengajak kita, mari kita menundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Mari hanya datang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Izinkan Dia menyatakan isi hatinya, kehendaknya bagi setiap kita. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bawa kelelahan kita, bawa kegelisahan kita. Bawa setiap permohonan pertobatan kita kalau misalnya selama ini kita tidak beribadah seperti yang Tuhan rencanakan bagi kita. Sambil kita menaikkan doa, tim worship akan memandu kita dalam pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung
Tuhan, Engkau tahu hatiku ini kacau. Kalau kami melihat hal-hal yang terjadi. Tapi kami tidak mau pegang sendiri Tuhan. Hari ini kami bawa kepadamu. Kami butuh pribadimu memenuhi setiap hati kami. Temukan kami Tuhan kalau kami hari ini tersesat. Luruskan kembali kalau jalan kami itu serong Tuhan. Dan bawa hati kami kembali hanya memandang kepadamu Tuhan. Saya mengundang jemaat kita semuanya bangkit berdiri dan mari kita sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan